Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum para ikhwan dan akhwat, para asatidzah, Ustaz Zainuddin wal ikhwah, Ustaz siapa tadi? Ustaz Abdul Khalik, ya, dan asatidzah yang insyaallah semoga senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakuni, ya. Yang dikehendaki Allah terjadi, yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Sepertinya dadakan, ya. Kalau di Pandeglang ada apa itu, tahu bulat digoreng dadakan. Ya, jadi jazakallahu khair Pak Munif, ya. Ana sebetulnya schedule-nya ziarah bint, ziarah anak, lagi sekolah di Bukhari, putri ana. Namun subhanallah ternyata Allah takdirkan ada ziyadatul khair, ya, tambahan kebaikan. Allahul musta'an, Mas. Kebetulan anak minta, ayah jalan-jalan ke Jogja katanya. Waduh. Ternyata kecium sama Pak Abu Hanif tuh. Jadi semoga ini ziyadatul khair, tambahan kebaikan, ya, selain ziyadatul bin, ziyaratul ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas kebaikan insyaallah. Sejatinya Allahul musta'an, hari ini kajian Ustaz Zainuddin anak kabar. Mana Ustaz Zainuddin? Hah? Tak, Ustaz, kita ingin istifadah ini. Baik, hafizakumullah jami'an. Semoga beberapa menit ke depan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah cinta kita dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk sejenak di majlis Allahu Akbar yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu majalis alladzi yahdurul malaikah. Nasallahu taufik. Dah segitu aja kajiannya. Cukup. Baik, ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Temanya kayaknya gede banget. Sampai jam berapa kita? Hah? Tapi insyaallah ringan namun dahsyat dan hebat insyaallah. Sebuah tema yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat para sahabat tercengang dalam sebuah hadis yang masyhur, ya, di telinga antum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, mau tidak kalian aku kabarkan bi khairi a'malikum, dengan the best of amal, amal terbaik, amal terbaik. Wa azkaha inda malikikum, dan paling suci amalan ini di sisi Allah. Wa arfa'aha li darajatikum, dan paling bisa mengangkat, melesat derajat kalian di hadapan Allah. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah,
dan lebih baik dari kalian bagi kalian daripada sekedar infak emas dan perak. Masya Allah. Sudah infak emas Pak Akh Daud, udah infak emas belum? Masya Allah. Khairil lakum. Lebih baik daripada sekedar infak emas dan perak. Bahkan wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum aw yadribu a'naqakum. Bahkan lebih baik bagi kalian daripada sekedar kalian menemui musuh kalian, antara kalian yang tebas leher mereka atau mereka menebas leher kita. Allah berjihad. Masya Allah. Mau enggak? Para sahabat tercengang. Hafal apa itu? Ya, amalan terbaik, paling suci, paling mengangkat derajat, lebih baik daripada infak emas dan perak, bahkan lebih baik daripada menebas leher musuh atau kita ditebas. Kira-kira kalau antum ditanya Nabi hadir sekarang, kira-kira penasaran enggak? Ala unabbiukum, mau tidak? Aku kabarkan kalian. Qalu, maka sontak dan serentak sahabat mengatakan apa? Bala ya Rasulullah. Naam, bala. Qala Rasulullah SAW, dzikrallahi azza wa jalla. Dzikrallahi azza wa jalla. Allah. Apa Pak? Apa ikhwan? Dua kalimat. Dzikrallahi azza wa jalla. Itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, zikrullah azza wa jalla, berzikir. Oleh karena itu datang dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang masyhur di telinga antum. Ini surat apa ini? Ini hari Jumat. Apa dalam surat Al-Jumat? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran, banyaklah kalian berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Bahkan subhanallah, ya, sebagai balasan Allah katakan fadhkuruni azkurkum. Ya, banyaklah kalian berzikir kepada Allah, kepada aku, zikir sama aku sini, ingat sama aku. Maka 1 tambah 1 2. Tidak mungkin tidak. Adkuruni adkurkum, fadkuruni adkurkum. Allahu akbar. La ilaha. Ayu manzilah an yadhkuruka Allahu azza wa jalla. Kedudukan apa lagi di atas kita diingat senantiasa oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala indal mala'il a'la, di sisi makhluk-makhluknya yang besar. Masya Allah. Antum disebut-sebut sama apa? Raja Salman. Setiap ceramahnya disebut Fakhruddin. Masya Allah. Sedang nggak tuh? Ini yang mengingatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Masyaallah. Ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah jiwa akan tenang, damai, tanpa galau, tanpa gundah gulana, slow man, santai hidup kita. Iyalah, tatmain. Karena apa sih sa'adah? Bahagia itu kan adanya di sini. Syekh Utsaimin mengatakan as-sa'adatu tuma'ninatun nafs. Tenangnya jiwa. Banyak duit, atau banyak istri ribut terus, gimana kira-kira? Iya. Sa'adah itu di sini. Maka ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Subhanallah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, antum sering dengar ayatnya. Wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah, a'adda lahum maghfiratan, terus wa ajran 'azima. Allah siapkan baginya ampunan. Allahu akbar. Akan turun ampunan Allah, dihapus dosanya oleh Allah di dunia. Wa ajran 'azima, qala Ibnu Katsir al-jannah.
Dan pahala yang besar maksudnya apa? Surga. Masya Allah. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah rahimakumullah, Allahu akbar, itu sekelumit dari gagahnya. Oleh karena itu Allah yang maha sayang, rahim, rahman, mengajak kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, dipanggil kita sama Rabbul Alamin, Nidaur Rahman li ahli iman. Ya Nidaur Rahman li ahli iman. Panggilan Rahman yang sangat sayang kepada kita, kepada ahlul iman apa? Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan, dan bertasbihlah khususnya pagi dan petang. Oleh karena itu ikhwah, makhluk termulia di alam semesta ini dari makhluk gaib siapa? Dari makhluk gaib yang masih hidup, yang hidup siapa? Rasulullah sudah wafat. Malah malaikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Na'am, wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Kemudian apa teruskan? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftur. Allahu akbar. Para malaikat, makhluk-makhluk yang ada di sisinya, ya, mereka semua menyembah Allah dan tidak sombong di hadapan Allah. Apa di antara disebutkan? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka tidak pernah berhenti bertasbih siang dan malam. Para mana? Malaikat. Bahkan ayul ikhwah, subhanallah, sebetulnya zikir ini cuma kita tidak paham saja. Ya? Pohon bertasbih gak? Berzikir tidak? Naam, semua. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard wa man fihin. Bertasbih, berzikir kepada Allah seluruh yang di langit, bahkan langitnya yang 7 dan bumi dan seluruh yang ada di dalamnya. Lalu kata Allah, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu di alam semesta ini kecuali apa? Bertasbih, berzikir kepada Allah. Hanya saja kalian tidak faham bagaimana mereka bertasbih. Ayul ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. La takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian seperti orang-orang yang nasullah. Apa nasullah? Nasiya yansa, lupa, tidak ingat. Fa ansahum anfusahum, maka mereka pun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti mereka merugi. Subhanallah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Semoga kita semuanya di sini termasuk ahlul zikir. Alhamdulillah. Nah, ayul ikhwah rahimakumullah. Namun pembahasan ini, ayul ikhwah, harus kita, setelah kita tahu bagaimana gagahnya, dahsyatnya, utamanya, sekelumit sedikit dari dalil. Andai kata dalil-dalil itu saja yang tadi kita dengar cukup, niscaya cukup untuk memotivasi kita menjadi ahlul dzikr. Allahu akbar. Ayol ikhramukumullah. Namun tentunya pembahasan tentang dzikir ini sejatinya harus universal, tidak parsial. Karena manusia, hamba Allah, makhluk manusia dalam bab dzikir terbagi 3. Imma tafrid. Apa tafrid? Meremehkan. Ya Allah. Ya. Lalai. Wa man a'rada an dzikri, mereka berpaling.
Mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kafirnya jelas. Non muslim kafir jelas. Mereka orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit subhanallah, la ilaha illallah. Berangkat sebelum subuh kemana? Ke tempat bisnisnya, pulang ba'da isya. Salat wes bablas. Yang di otaknya yang diingat apa? Duit. La haula. Dan itu kebanyakan hari ini. Lupa. Ya. Termasuk bab nanti kita akan apa makna zikir dalam pandangan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Sampai kok segitunya lebih dahsyat daripada jihad. Lebih dahsyat daripada infak fi sabilillah dengan emas dan perak antum. Betul apa tadi kata Nabi kan? Masya, kok bisa? Itu kelompok pertama namanya tafrid. Na'udzubillah minal ifrat, minat tafrid. Meremehkan. Lupa sama Allah. Allahumma tadi antum baca enggak tadi? Baca dong. La tada'anna dubura kulli salatin ya Mu'adz. Jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat. Allahumma inni ala dzikrika. Allah, tolong aku untuk bisa senantiasa. Lihat yang pertama kali dipinta ala dzikrika. Untuk senantiasa bisa mengingatku ya Rabb, mengingatmu ya Rabb. Baru setelah itu syukrik wa husna ibadatik. Yang kedua ifrat. Apa ifrat? Lebay. Kalau tadi alay. Tafrid namanya alay ya. Kalau ifrat lebay, berlebihan. Masya Allah. Ada nggak yang berlebihan? Ya. Maksudnya berzikir, tapi dengan cara, dengan tariqah yang tidak Nabi ajarkan. Mohon maaf, di dekat kampung saya, ya, ada satu kelompok setiap malam dalam satu pekan itu mereka pada ke hutan. Kelompok ini zikir di hutan sambil teriak-teriak dan bergoyang. La ilaha illallah. Itu teriak-teriak. Kambing aja nggak bisa tidur, Pak. Gitu. Sambil goyang-goyang. La ilaha. Zikir itu apakah seperti Nabi ajarkan? Atau kumpul bareng-bareng, pakai baju bersama, kumpul bersama, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah, hallilu mi'ah, bertasbih 100. Allah. Terjadi tidak ini di zaman? Terjadi tidak di zaman sahabat? Terjadi di zaman Ibnu Mas'ud. Tapi yang terjadi apa? Dicerca sama Ibnu Mas'ud. Paham ya? Di masjid Dimashq di Syam. Ketika ada sekelompok dan mereka ternyata benih-benih khawarij, lebay. Ya? La ilaha illallah. Maka muncullah majlis zikir. Semuanya pakai baju putih, nangis bareng. Barangkali pernah ada yang dahulu kayak gitu tuh. Alhamdulillah alal hidayati sunnah. Ana dulu ya mau pesantren ya. Ya Allah, ya. Pernah diajak zikir di hutan. Bahkan di atas pohon di Gunung Karang. Alhamdulillah hidayati sunnah. 40 malam sila di masjid dari jam 1 sampai subuh. Sempat tamat dulu kita itu. Serius. Hasbunallah, alhamdulillah. Apa itu namanya? Lebay. Apa lebay? Ifrat. Baik. Maka Ahlus Sunnah wasat. Ahlus Sunnah berada di tengah. La ifrat wala tafrid. La tafrid wala ifrat. Ya. Di bawah naungan Quran dan Sunnah. Dan ternyata ayul ikhwah Allahu Akbar. Kalau kita dalami makna zikir, frame agama kita zikir, frame-nya. Apa frame itu? Bingkai.
Bingkai agama kita seluruhnya dzikir. Bahkan dzikir yang mungkin mungkin di benak kita ketika kita dengar makna dzikir langsung afiliasinya kemana? Lidah. Betul apa tidak? Ternyata bukan sekedar itu. Bahkan frame agama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, ya. Dalam kitabnya Al-Fawaid kata beliau, fasal mabna ad-din ala qa'idataini, bangunan agama dibangun di atas dua pondasi, dua tiang pancang yang kuat. Mabna din, ya, mabna din ala qa'idatain, bangunan agama tegak di atas dua kaidah, dua apa? Pondasi, dua tiang pancang yang tegak, yang kuat. Apa itu? Qala az-zikru wa syukur. Zikir dan syukur. Zikir dan syukur. Subhanallah. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. A'inni ala dzikrika wa syukrika. A'inni ala dzikrika wa syukrika. Lalu kata beliau, lihat di akhir kalimat beliau katakan, walaysa dzikru, tapi bukan yang dimaksud dzikir di sini mujarradu dzikril lisan. La. Bukan yang dimaksud dzikir di sini sekedar dzikir apa? Lisan. Ya, itu dzikir yang paling ringan walaupun dahsyat besar, jangan diremehkan. Antakuna lisanaka ratban bi dzikrillah, senantiasa lisanmu hendaknya senantiasa apa? Basah mengingat Allah. Yes. Tapi yang dimaksud zikir di sini kata beliau, walaisal muradu bidzikri huna mujarradu dzikri lisan. Tapi yang dimaksud dengan zikir di sini bukan sekedar zikir lisan. Nah, oleh karena itu kira-kira zikir apa atau apa makna zikir? Sehingga sampai Ibnu Qayyim mengatakan mabna ad-din, zikir itu mabna din, qaidatud din. Ya, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, maka ternyata Allahu Akbar, kalau kita gali, wallahi Anda akan menjadi muslim terbaik dan ahlus sunnah dan salafi yang kuat ketika betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan zikir dan dikehendaki dengan zikir oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga zikir termasuk apa tadi? Qaidatu ad-din. Maka sampai jam 6 ya. Singkat-singkat aja ya. Insyaallah. Nah, maka ikhwanakumullah, Allahu akbar. Ya. Kalau kita buka lembaran Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in, kita akan dapatkan Masya Allah makna zikir begitu mendalam. Dan banyak poin-poin yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya inginkan tentang makna zikir. Maka makna zikir yang pertama makna zikir yang pertama adalah kitabullahi azza wa jalla. Apa? Al-Quran. Kitabullahi azza wa jalla. Apa kata Allah dalam surat Al-Hijr? Inna nahnu, lanjutkan, nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menurunkan az-zikr, dan kami akan menjaga terus
Dalam surat An-Nahl ayat 44 Allah katakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Ya. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad az-dzikr. Mal maksud bidzikr huna? Al-Qur'an. Makanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika mentafsirkan, antum sedikit dengar tadi atau sudah sebutkan, ala bi dzikrillah, teruskan tatmainul qulub. Mada qala Ibnu Abbas? Qala ala bil Qur'ani. Ibnu Abbas bilang ala bil Qur'ani tatmainul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan Al-Qur'an. Lihat Ibnu Abbas tafsirkan apa? Ala bi dzikrillah ay ala bil Qur'ani. Kebalikannya apa? Akan galau. Karena kata Allah, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Dalam surah Taha. Siapa yang berpaling dari zikri, dan zikri yang dimaksud Al-Qur'an di sini Al-Qur'an, wahyu, maka dia hidupnya akan sempit, tersesat, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Terus qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira wa qad kuntu basira qala laqad atatka ayatuna. Lihat di sini, laqad atatka ayatuna. Mereka komplain kan, kenapa Allah kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Kata Allah, laqad atatka ayatuna, sungguh telah datang kepadamu yaitu ayat-ayat kami. Maksudnya apa itu? Al-Quran. Panasitaha ente pula-pula lali, pura-pura poho cina. Fakadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun aku lupakan kau. Melupakan Al-Quran, hajrul Quran. Maka il ikhwah, makna zikir yang pertama dan ahlul zikir, ahlul Quran. Dengan berbagai kewajiban yang harus kita lakukan. Tentunya membaca, jangan sampai tidak baca. Ya Allah, muslim enggak baca Quran ya. Kata Nabi kayak kurma, manis sih cuma enggak ada harum. Tanpa harum. Jangan sampai rugi dibaca Quran. Satu huruf 1 kali 10. La ilaha illallah. Ya. Dan bukan makamnya kita menjelaskan tentang keutamaan baca Quran. Lalu kita mentadaburi, Masya Allah, ikhwan, ya Allah, ya. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan, bagaimana bisa jadi hidayah kalau kita tidak ngerti tadabbur? Afala yatadabbarun Quran, kitabun anzalna ilaika mubarakal yadabbaru litadabburi. Semoga kita memiliki hafalan Al-Quran. Naam. Dan juga fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, dan kita pun mendakwahkan Al-Quran. Wadzakir khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, mengajarkan Quran, mendakwahkan Quran. Itu yang pertama. Makna zikir apa? Al-Quran. Ya. Maka jangan jauh dari Quran. Kalau antum ingin menjadi ahlu zikir, jadilah ahlul Quran. Yang kedua, makna zikir yang kedua. Makna zikir yang kedua adalah subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW. Dengan apa yang beliau bawa tentunya, karena beliaunya mati, wafat alaihi salatu wassalam. Itu sunnah. Lihat dalam surat Thaha ayat 10 dan 11. Apa kata Allah? Qad anzalna ilaikum dzikra. Mana santri, lanjutkan ayatnya. Oi, santri, mana lanjutkan ayatnya? Qad anzalna ilaikum dzikra. Teruskan. Rasulan yatlu alaihim ayatihi. Sungguh telah kami turunkan ke tengah kalian dzikra, dzikir. Teruskan ayatnya, rasulan. Al-Imam At-Tabari mengatakan, ya, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ay wakil al-murad bi dzikri ar-rasul. Dalam ayat ini yang dimaksud dengan dzikir adalah Rasul. Qala hadza qad anzalna ilaikum dzikra wa hadza atfu bayan, sebagai bentuk ataf.
Dzikra rasulan, ataf, bayan, penjelasan. Apa maksudnya dzikr rasulan? Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari mengatakan qad anzalna ilaikum dzikra yakni Muhammad. Muhammad alaihi salatu wassalam. Muhammad alaihi salatu wassalam. Masyaallah ikhwan. Maka makna dzikir yang kedua ya ikhwah, makanya Allah katakan fadzakir innama anta mudzakir. Hai Muhammad, fadzakir innama anta mudzakir. Rasulullah digelagi apa? Mudzakir. Maka makna dzikir yang kedua ya ikhwah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan apa yang beliau bawa diturunkan kepada oleh Allah kepadanya apa? As-sunnah. Maka zikir yang kedua sunnah alaihi salatu wassalam. Al-iman bi annahu rasul, tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma nahaa an wa jazar. Kita mentaatinya 33 ayat atiur rasul dalam Al-Quran, dan kita jangan sampai menyelisih Rasul, wa may ya'sillah wa rasulah, dan kita menjadikan Muhammad sebagai tauladan. Ittabi'uh la'allakum tuflihun. Ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Cukup bagi kita tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi uswatun. Selesai. Ya. Wa alla na'budallaha illa bima syara'. Dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariatnya. Insyaallah. Sangat simpel. Maka ayol ikhwah, berarti makna zikir ahlu zikir di sini adalah ahlus sunnah. Sunnah siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Sudah cukup bagi kita contoh generasi pertama. Tidak ada mazhab A, mazhab B, imam A, tidak ada. Imamnya siapa? Sehingga mereka dikatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Dan semua mereka sudah dijamin surga para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga kita pun dianjurkan mengikuti jejak yang dahulu mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ahlu dzikir ikhwan adalah ahlu sunnah, ahlu Rasul. Ya, makanya kalau kita wa sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi, sebagian mengatakan alihi ay atba'u dinihi, termasuk keluarga Nabi yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak dikatakan ahlu dzikir kalau dia menyelisihi Rasul SAW, menyelisihi sunnah. Ya, maka ini oleh karena itu mabna din, qala Allah wa qala ar-rasul. Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa may yuti'illaha wa rasulah, itulah makna zikir tertinggi. Mentaati Allah dan Rasulnya. Selanjutnya yang ketiga, makna zikir yang ketiga. Udah mulai ngantuk kayaknya nih. Hah? Belum ya? Makna zikir yang kedua, subhanallah, tidak asing bagi antum hadis. Ala afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu dzikr, the best of dzikr. Fa'lam, ketahui oleh kalian, the best of dzikr, dzikir tertinggi, terhebat, tergagah dalam agama ini apa? La ilaha illallah. Dan antum pernah dengar kisah Musa ketika bilang sama Allah apa? Ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Hai Rabb, ajarkan aku sesuatu yang aku bisa zikir dan berdoa kepadamu dengan itu. Qala ya Musa, qul la ilaha illallah. Musa, cukup kau bilang apa? La ilaha illallah. Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Rabb, aku pengen yang lain. Itu mah biasa. Semua hambamu telah mengatakan itu. Qala ya Musa, law anna samawati sam'a wal ardhi fi kifatin wa la ilaha fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Hai Musa, emang ente enggak tahu apa? Andai kata langit dan bumi dan seisinya di satu daun timbangan,
Dan la ilaha illallah di tato dan timbangan, apa yang terjadi? Malat bihinna la ilaha illallah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Tauhid. Tauhid. Bahkan kalau antum perhatikan seluruh zikir yang antum ucapkan, substansinya apa? Tauhid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tauhid. Betul apa tidak? La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah. Tauhid. Jadi kalau la ilaha illallah, la ilaha setelah itu syekh, nyambung. Dia kesembung. Di sebelah sono ada, ya, biasa orang kasih maaf ya, santrinya apa namanya, pokoknya di sebelah sono ya, Pandeglang belah sono, Banten. Nah, bukan santri kalau dibacok masih mempan, pegang listrik masih kesentrum, bukan santri di sono. Ya, mau lulus dikasih cincin. Ini cerita pengalaman pribadi atau gimana? Begitulah. Mau lulus dikasih cincin. Kata gurunya, ini sudah diisi. Fadhol, berangkat. Jangan takut, apapun udah diisi nih cincin. Tapi jangan lupa kasih makan. Waduh, opo nih makannya. Jangan lupa kasih makan. Wallahi, cerita itu terjadi pada diri anak sendiri. Jangan lupa kasih makan. Ngasih apa? Makan apa guru? Tiap hari ucapkan la ilaha illallah 3 kali. Gubrak. Subhanallah. Tiap hari ucapkan la ilaha illallah 3 kali. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirk. Nauzubillah. Tamimah, barang-barang yang diyakini, benang hitam atau apapun yang diyakini barang bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, yang tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik. Loh. Tapi lihat talbisu iblis. Talbisu iblis. Maka ya ikhwah, wallah, tidak dikatakan zikir kalau dia bukan ahli tauhid. Maka bukan ahli zikir. Walaupun dia la ilaha illallah, wallahi billahi tallah finnar, terancam neraka. Sejati pun dia mengucapkan la ilaha illallah dengan lebaynya, tapi dia kalau masih percaya dengan kesyirikan, percaya batu ini, pohon ini, keris ini, datang ke dukun, paranormal, ya syekh, nyambat nama selain Allah. Kalla. Karena afdalul dzikri bukan sekedar diucap. Walaisa, kata Ibnu Qayyim apa tadi? Walaisa mujarradu dzikri lisan. Bukan sekedar diucapkan, tapi substansi. Man qala la ilaha illallah apa? Dakhalal jannah. Bukan ucapan, tapi substansinya apa? Tegak tauhid. Yang itu merupakan pondasi agama. Naam. 3 atau baru ketahuan sama kita. Mana zikir apa? Tapi ya ucapin. Antum mimpi kali. Apa cita-cita? Aku cita-cita pengen pas mati ngucapin la ilaha illallah, tapi mingkem aja. Nah. Ya, seringlah berzikir kepada Allah. Tapi lebih dari itu substansi yang Allah inginkan. Yang Nabi inginkan apa? Kaunuka ala tauhid. Kau di atas tauhid. Makanya Allahu akbar tidaklah dikatakan ciri ahlus sunnah. Dan inilah keutamaan manhaj kita salafun salih. Wallahi, demi Allah, andai kata tidak ada keutamaan dari mengikuti manhaj salaf kecuali perhatiannya terhadap tauhid, ini saya cukup. Karena begitulah dulu pendahulu kita, para Rasul alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. At-tauhidu awalan, tauhid sebelum segala sesuatu. Tauhid itu kan bukan hanya tidak ke dukun. Tauhid itu antum tadi sebelum subuh sudah bangun, itu tauhid itu. Karena tauhid itu membuat antum cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban. Jangan tanya salat subuhnya jam 3 sudah bangun. Tauhid itu ada cewek lewat gimana, melotot? Woi. Lah, tundukkan pandangan.
Jangan berzina. Melihat wanita dia tundukkan pandangan. Kenapa? Ada takut sama Allah. Tauhid itu ketika dapat musibah dia tenang. Kenapa? Karena dia yakin ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tauhid itu isinya tawakal, raja, al-hub wal khauf. Makanya yang paling alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Makanya ahlu tauhid itu paling aman hidupnya, paling slow man, santai. Diancam sama tukang santet 100 bodoh amat sih aja. Tenang saja. Iya. Karena dia yakin ma asaba min musibatin illa, enggak akan nyampe tuh santetnya. Wallah, betul atau tidak? Enggak akan nyampe. Kalau tanpa izin Allah. Ngapain? Ya. Antum tenang saja, santri ya. Insyaallah nikah enggak nanti? Nikah enggak? Datang aja. Nanti banyak akhwat datang ke antum. Ya. Ada di atas ada. Lanjut, yang keberapa ikhwan? Yang keberapa? Yang keempat. Makna apa? Az-zikr yang keempat adalah subhanallah. Apa kata Allah? Lihat dalam surat Toha ayat 20, ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Aqimis salah li dzikri. Dalam ayat yang lain, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wa la dzikrullahi akbar. Apa maksudnya? Makna dzikir yang keempat ayat ukhah adalah salat itu satu dari sekian ribu, yaitu al-ibadat. Seluruh ibadah kita terkhusus salat. Seluruh ibadah kita ada dalam rangka apa? Mengingat Allah. Maka ahlu dzikir yang dimaksud yang keempat ahlul ibadah. Dan imamul ibadat al-amaliyah as-salah tentunya. Imam ibadah yang bersifatnya amal, salat. Aqimis salata li dzikri. Ya? Makanya antum nih yang sudah haji dan umrah antum tawaf, sa'i ngapain tuh tawaf? Muter-muter doang. Hah? Apa sa'i itu? Allah sa'i bolak-balik ngapain sih? La. Kata Nabi innama ju'ilat tawaf was-safa baina was-sa'i baina as-safa wal marwa wa ramyul jimar jumrah liiqamati dzikrillah azza wa jal. Makanya suatu saat dalam riwayat Imam Ahmad dengan sahih sanadnya, ana rajulan sa'ala faqala ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Mujahid mana yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikirnya, ingat sama Allah. Lalu ayyus shaimin a'zamu ajra. Yang puasa yang mana yang paling banyak apa? Yang paling banyak pahalanya? As-shaim, shaim puasa. Qala aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara salati waz zakati wal haji was sadaqah. Lalu disebutkan ibadah lain, salat, zakat, sedekah. Maka jawabannya sama, aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikirnya. Itu hanya sekedar ritual badan, ritual lisan. Ya, maka yul ikhwan rahimakumullah, faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, faqala dhahaba adh-dhakiruna bikulli khair. Kalau begitu telah pergi dan mendahului kita adz-dzakirun bikulli khair, dengan segala kebaikan. Faqala ajal, kata Nabi ajal. Maka makna zikir yang keempat, ahlul zikr, ahlul ibadah, ahlus sujud, tahajud, apalagi yang wajib-wajib, ahlus siyam, Senin Kemis, apalagi yang wajib-wajib, ya, ahlus sadaqah, ahlul hajj, ahlul umrah.
Maka makna zikir yang keempat, ya, bukan zikir lisan. Antum tahajud itu zikir. Makanya kata Nabi, ya, lihat hadis tentang Nabi SAW mengatakan, idza aiqadar rajulu ahlahu, ya, minal laili fasallaya. Apabila seseorang suami membangunkan istrinya di waktu malam, lalu mereka salat malam berdua, dua-duanya tahajud. Aw shalla rak'ataini jami'an, atau mereka melakukan salat 2 rakaat bersama, maka kutiba fiz zakirin Allah katsiran waz zakirat. Maka dua suami istri sejoli ini kutiba fiz zakirin Allah katsiran waz zakirat. Tercatat sebagai suami istri apa? Az-zakirin Allah katsiran, yang banyak berzikir kepada Allah. Allahu akbar. Jadi ikhwah, yuk kita menjadi ahli zikir. Yang keempat apa? Zikir la ilaha illallah, tahajud molor. Salat gak jamaah. Ya. Jangan kesembung bawa, enggak tahu bawa apa deh. Naam. Ayo, ibadah. Ya, yang tentunya dibalikkan ibadah sesuai sunnah. Karena kalau ibadah tidak sunnah bukan ahli zikir juga. Ini kan satu kesatuan ma'ani zikir, sehingga menjadi pondasi agama, tidak bisa dipisah. Paham ya? Selanjutnya yang keberapa? Yang keberapa kawan? Yang kelima. Masya Allah. Yang kelima apa kira-kira? Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 43, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu, teruskan, ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kami utus sebelum engkau kecuali laki-laki. Jadi kalau ada cewek ngaku nabi ya, ini batil ya. Allah tidak pernah mengutus kecuali laki-laki. Ila rijalan nuhi ilaihim, kami wahyukan kepada mereka. Lalu fas'alu ahla dzikr, bertanyalah kepada ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun, bila kalian tidak berilmu, tidak tahu. Qala Sufyan ibn Uyainah, hum ahlul ilmi mutlaqa. Yang dimaksud dalam ahli dzikir di sini tentunya imamnya adalah para rasul, kan ayatnya tentang rasul. Dan kata Ibnu Uyainah, Sufyan, hum ahlul ilmi mutlaqa, secara mutlak, secara umum semua ahli ilmu. Maka makna zikir yang keberapa tadi? Yang kelima, ahlul ilmi sekaligus majlis-majlisnya. Ini majlis apa nih? Majlis apa ini? Ada dalil enggak? Yang ngomong jangan tanpa dalil nih. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam Sunan At-Tirmidzi, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati taman surga, farta'u ilaihi, segera datang dan konsentrasi masuk ke dalamnya. Qalu wa mariyadul jannati ya Rasulullah? Qala hilaquz dzikr. Apa yang dimaksud dengan taman surga? Qala hilaquz dzikr, perkumpulan zikir. Nah, hadis ini pun disalah paham ini. Ngumpul akhirnya pakai baju putih semuanya nangis bareng. La, Abdullah bin Ibnu Abdul Bar mengatakan, hilaquz dzikri hiya majalisul ilmi wal fiqh. Lihat. Abdul Bar, ya. Ibnu Abdul Bar mengatakan hilaquz dzikir, majlis zikir, taman surga yang dimaksud di sini apa? Majalisul ilmi wal fiqh, majlis ilmu dan fikih. Allati yadhkuru fiha al-halal wal haram wa kaifa yu'badu Allah azza wa jalla. Yang di situ disebut apa yang halal, apa yang haram, dan bagaimana Allah disembah. Qala al-Mubarakfuri fi Tuhfatil Ahwadi, al-Imam Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi dalam syarah Sunan Tirmidzi, apa kata beliau? Al-muradu bi hilaqadz dzikr, majlis dzikir, taman surga apa? Majalisul ilmi wal wa'di wat tadhkiri billah, la mujarradu adz-dzikrul bil lisan. Paham ya? Maksudnya apa? Majlis ilmu wal wa'di dan nasihat, wat tadhkir dan peringatan billah. Ini sekarang nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unah, dunia terlaknat semua, jauh dari rahmat Allah. Sekedar dunia. Sebagaimana namanya dani, hina, dunu, ecek-ecek, rendahan. Ya? Illa, kecuali zikrullah wa mawalah
wal alim wal muta'allim. Kecuali dikecualikan dari keterpurukan keterlambatan dunia apa? Zikir kepada Allah dan apa-apa yang dicintai sama Allah, wal alim wal muta'allim. Kita semuanya termasuk yang di depan antum ini. Seorang alim dan para penuntut ilmu. Alhamdulillah. Yang keberapa itu? Yang kelima. Baik. Kalau sudah jadi alim, sudah berilmu, ngapain? Ngapain? Allah katakan Ustaz Ad-Dariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dzakir. Berikanlah peringatan, ingatkanlah, fa inna dzikra, karena sesungguhnya memberikan peringatan, mengingatkan, tanfa'ul mu'minin, sangat manfaat bagi yang beriman. Al muradu bidzikri huna al mau'idatu wad da'wah. Maka makna zikir yang selanjutnya apa? Dakwah, taklim. Makanya tadi ayatnya apa? Allah katakan, nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Kamu mengetahui apa yang mereka kata, kami mengetahui apa yang mereka katakan. Maksudnya orang musyrik, wa ma anta 'alai bijabbar, dan mereka engkau hai Muhammad bukan sosok yang sombong. Lalu fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Maka ingatkanlah dengan Al-Qur'an orang yang takut dengan ancaman Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka apa maksudnya? Dakwah, mau'izah, taklim. Maka di sini Masya Allah, makna zikir yang keberapa tadi? Yang keenam, yaitu at-ta'lim wa da'wah. Makanya tidaklah disebut juga ahlu zikir yang sempurna kecuali dia pun setelah dia berilmu, bermajlis ilmu, dan apalagi dia sudah jadi orang yang berilmu, ulama, ahlu zikir, maka kewajiban dia tazkir, ta'lim. Jangan sampai ilmu kita sembunyikan, atau kita tidak risih ketika ada saudara kita tidak di atas kebaikan. Naam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dan seterusnya. Nah, yang keberapa? Yang ketujuh sebelum terakhir. Yang ketujuh sebelum terakhir, yaitu Nabi katakan dalam hadis qudsi dalam Bukhari dan Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini gimana persangkaan hambaku, kata Allah. Aku ini gimana ente nyangkanya sama aku. Wa ana ma'ahu, dan aku akan bersamanya, dan aku akan bersama hambaku idza dzakarani, apabila dia ingat sama aku. Aku akan bersama dia kalau dia ingat sama aku. Idza dzakarani. Lalu dijelaskan, idza fa in dzakarani fi nafsihi, bila dia senantiasa mengingatku dalam jiwanya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan ingat senantiasa dia di jiwaku. Masya Allah, Allah akan senantiasa ada di jiwanya. Kita dan antum dan semuanya akan senantiasa ada di jiwa Allah. Wallahu alam, kita terjemahkan sesuai dengan kita pahami, tapi hakikat sifatnya yaliku bijalali wa adamati kita tidak tahu. Yang pasti Allah mengatakan nafs, Allah punya nafs, jiwa. Seperti apa? Wallahu alam. Siapa yang mengingatmu pada dirinya, dalam jiwanya, di hatinya, maka aku akan ingat dia senantiasa dalam jiwaku. Wa man fa in dzakarani fi mala'in, siapa yang mengingatku di halayak umum, di kebanyakan manusia. Sekarang nih kita lagi zikir nih. Dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, aku akan ingat dia di kerumunan yang lebih banyak lagi, maksudnya para malaikat. Apa yang antum ambil dari sini? Apa yang antum ambil dari ayat hadis ini? Zikrul qalb. Hati antum senantiasa mengingat Allah. Hati senantiasa jambung dengan Allah. Muraqabatullah, senantiasa mengingat Allah, senantiasa melihatmu, mendengarmu. Makanya Imam Ibnu Qudamah ketika menyebutkan derajat orang yang puasa, derajat orang yang puasa itu kata beliau ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Dalam kitabnya Minhajul Qasidin
Derajat puasa orang awam, siapa orang awam? Yang puasanya cuma ya meninggalkan yang halal. Enggak makan sih, enggak minum. Yang meninggalkan yang halal saja. Tapi yang haram lancar. Ngomongin orang bohong lancar tuh. Ya, judi, korupsi lancar. Puasa. Ini puasa awam. Rubba shaimin laisa min siyamu ilal ju'i wal atash. Cuma dapat lapar dan haus. Yang kedua puasa khusus. Puasa yang bukan sekedar meninggalkan yang haram. Maaf, yang halal. Yang haram pun dia tinggalkan. Ini puasa khusus. Allahu Akbar. Lisannya puasa, tangan, kaki, mata puasa semua. Tapi di sana kata beliau ada puasa khususul khusus. Apa bahasa kitanya apa tuh? High class. Puasa istimewa di atas istimewa ya. Apa itu? Qala mereka adalah kelompok yang bukan hanya meninggalkan haram, tapi hatinya berpuasa dari tidak ingat dari berpuasa dari lupa kepada Allah. Maksudnya senantiasa ingat kepada hatinya senantiasa nyambung kepada Allah. Dzikrul qalb. Dan sejatinya harus begitu. Dan dzikrul qalbi ini tidak tidak mengenal masa dan tempat. Coba antum di kamar mandi tasbih gimana, boleh enggak? Pas keluar Allahu Akbar katanya. La, haram. Tidak boleh antum zikir lisan, betul? Tapi hati antum tidak boleh, tidak nyambung dengan Allah di kamar mandi. Kalau tidak, waduh bahaya itu. Bisa maksiat di kamar mandi, benar enggak santri? Iya. Bisa maksiat di kamar mandi. Kalau antum kurang ingat Allah, maka zikrul qalb, ya Allah. Alladzina idza dzukirallahu, masyaallah. Karena hatinya sentiasa nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berarti ini paling rendah ya. Tapi bukan paling rendah, juga gagah dahsyat ikhwan. Allahu Akbar. Itu dzikrul lisan. Yes. Dzikrul lisan. Naam, hadis yang tidak asing bagi antum. Abdullah bin Busr bertanya, "Qila ya Rasulullah." Qila Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, syara'il Islami qad kathurat." Ya Rasul, syariat Islam ini sudah sungguh sangat banyak. Maksudnya apa? Ini curhat. Syariat Islam sangat banyak banget. Maksudnya apa? Aku ingin melaksanakan semuanya, tapi siapa aku? Pengen sedekah cekak. Pengen istri 4 nggak bisa. Pengen apa lagi? Ya, pengen apa lagi? Pengen puasa, aduh emah kambuh. Pengen duha sudah di pabrik. Tahajud, aduh malam begadang. Jadi satpam. Ingin semuanya tapi tidak mampu aku lakukan itu semua. Ya, begitu kan? Antum pengen semuanya kan? Antum yang jihad, antum yang infak, antum. Tapi siapa antum? Siapa kita? Maka dia curhat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna syara'il islami qad kathurat. Fa asbitni fa anbi'ni, dalam riwayat, minha bi syai'in atasabbatu bihi. Ya, maka ya Rasul beritahukan kepada aku sesuatu yang aku dapat pegang teguh diriku di atasnya. Aku bisa berpegang teguh dengan syariat itu di atasnya, dan bisa, maksudnya yang bisa mencakup dan bisa mendapatkan pahala yang dahsyat ya Rasulullah. Dan mudah bagiku. Tanpa modal, tanpa menghususkan waktu, tanpa capek. Karena aku ini satpam, susah mau tahajud, susah mau duha, udah molor pagi-pagi itu. Dan seterusnya. Ya, apa ya Rasulullah? Qala, maka dijawab oleh Nabi, la yazalu lisanaka ratban bi dzikrillah. Allah. Jadilah kau sosok yang lisanmu senantiasa basah. La ilaha. Karena Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi SAW senantiasa mengingat Allah di setiap saat. Lisannya basah. Allahu Akbar. Ya, ayo Pak, Bu, teman-teman semuanya, ikhwan sekalian, Allahu Akbar. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, tuba li rajulin wajada fi sahifatihi kasratul istighfar. Bahagialah seseorang ketika nanti di buku catatan amalnya ternyata banyaknya apa? Ngomongin orang. Lah, banyaknya istighfar, tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah. Syekh bin Baz rahimahullah, saya diceritakan oleh Syekh Isam langsung oleh muridnya,
Di waktu itu kita ada pertemuan di Mekah, waktu kita masih kuliah. Dia cerita tentang gurunya Syekh bin Baz. Tahu Syekh bin Baz semuanya? Mufti dulu, ulama. Ya. Suatu saat beliau didatangi muridnya. Beliau buta ya, tidak bisa melihat. Tapi telinganya tajam. Suatu saat didatangi muridnya, duduk ke sampingnya. Syekh, uridu an as'al, aku ingin nanya. Kata Syekh, fadhal, silakan. Karena Syekh itu Masya Allah orangnya mudah banget ya. Bahkan sering makan bareng sama tukang sapu sama ya, Masya Allah. Fadhal. Maka mulailah muridnya bertanya. Selesai muridnya bertanya, kata Syekh, Mada? Karrir. Ulang. Apa? Ulang. Muridnya ngulang lagi kedua kali. Bla 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 bla, nyampaikan apa? Pertanyaan. Sama. Mada? Karrir. Ulang. Ini saya. Ditanya lagi yang ketiga kali. 3 kali. Sama. Mada? Karrir. Lakin intadir, dia bilang. Duduk, tunggu sebentar. Tahu orang apa? Orang Arab pakai apa namanya? Gutroh namanya, gutroh. Selendang dulu. Paham ya? Dia ambil ujung gutrohnya, dia gulung, dia masukin ke mulutnya. Masukin ke mulutnya. Betul. Setelah itu baru kedengeran. Paham tidak? Subhanallah. Muridnya 3 kali maknanya berturut-turut gak kedengeran. Kenapa? Lisannya gak bisa diam berzikir. Subhanallah. Gak kedengeran. Baru kedengeran pas di sumpah. Allahu Akbar. La ilaha. Man kana yu'minu billahi wal yawmil falyakul khairan aw liyasmut. Wallahi khair, kullu khair dzikrullah azza wajalla. Bicara yang baik atau diam? Baik di atas seluruh kebaikan diam. Kalaupun bicara yang baik. Wa may yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan A, B, C kecuali raqib dan atid yang mencatat. Imam Ahmad ketika sakit meriring kan gitu ya antum ya, lalu didatangi Tawus mengunjunginya ketika Imam Ahmad dalam keadaan meriring gitu kan, maka Tawus membacakan ayat yang tadi, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka dari semenjak itu Imam Ahmad tidak pernah lagi kenapa? Takut tercatat di akhirat. Semua sampai dicatat. Maka ya ikhwah, ayo Allahu Akbar, bertasbih, bertakmir, bertahmid dan seterusnya. Mohon maaf lewat 15 menit dan mohon maaf jangan ada yang bertanya. Ya, cukup. Saya kira apa yang disampaikan sudah insyaallah, mudah-mudahan ada ilmu yang dapat hari ini. Ya, Allahu Akbar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku ahli zikir, ahli syukur dan ahli ibadah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.